keluarga sudah merestui dan mendukung, mendoakan juga untuk langkah saya berikutnya. Ya sudah atas izin keluarga Pak Haji. Sudah ada. Saya pikirkan juga dari keluarga yang memberikan masukan, jalan saja. Masalah nanti T1, T2 kita belum tahu, tapi niat itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Lebih Dekat Dengan. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu spesial kita, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Pak Haji Mariono, APMSI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kang Ade. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayak lagi sibuk terus ini, banyak tanggap bencana. Sama seperti beberapa bulan sebelumnya. Yang terbaru adalah buaya kemarin. Buaya darat aja? Ya. Udah naik ke darat? Sudah naik ke darat. Yang udah dicari-cari, ternyata dia mencari temannya di darat. Dia mencari temannya di darat. Ya. Dan alhamdulillah kemarin udah ketemu ya. Sudah. Tangkap 2 meter lah ya Pak ya. 3 meter panjangnya. 3 meter panjangnya. Ya, beratnya hampir 90 kilo. Hampir 90 kilo. Itu yang terakhir aja. Ya. Yang sebelum-sebelumnya banyak kejadian. Ada beberapa kebakaran kejadian dan sebagainya. Nah terus Pak Haji nih, harapan Pak Haji, pesan buat masyarakat nih, terkait dengan tadi mitigasi bencana atau penanggulangan bencana, kita mencegah supaya tidak terjadi bencana. Karena Pak Haji ini sekarang di BPBD. Silakan Pak Haji. Ya, kami sering beberapa kali melakukan edukasi baik terhadap dunia sekolah, dunia swasta, dan juga instansi pemerintah lainnya. Setiap hari kita melakukan edukasi di masing-masing UPT dan Mako. Satu hari itu bisa 2 sekolah. 2 sekolah. Kemudian kita juga ada kelurahan tangguh bencana. Terus kita juga ada kelompok RT RW yang juga meminta edukasi kepada kita, maka kita akan langsung datang ke lokasi wilayah tersebut. Jadi berangsur-angsur ke depan sampai dengan di bulan ini kaitan dengan edukasi itu bertambah. Nah, itu bagian dari mitigasi bencana yang kami lakukan supaya masyarakat bisa mencegah bahaya sejak dini, baik itu bahaya kebakaran maupun bahaya penanganan lainnya. Untuk salah satunya adalah kaitan dengan kebakaran. Itu kita banyak melakukan edukasi penanganan dini terhadap bahaya kebakaran atau pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Kemudian juga untuk yang banjir, kita selalu koordinasi dengan PMI, kemudian Karang Taruna, RT RW setempat, kaitan dengan evakuasi korban. Terus kemudian juga kita melakukan sosialisasi kepada pabrik-pabrik atau pihak swasta yang membutuhkan informasi mitigasi bencana tersebut. Dan Pak Haji ini ternyata sudah di 4 kecamatan ditugaskan Pak Haji ya? Ya, alhamdulillah saya sudah di 4 kecamatan yang definitif dan 2 di PLT. Di PLT ya. Jadi Camat Pinang, Camat Benda, Camat Cibodas, dan Priuk. Jadi di 4 wilayah ini pernah menjadi pemimpin di wilayahnya. Di Benda mewakili di wilayah tengah, di Pinang mewakili wilayah timur. Cipondo pernah Pak Haji ya? Pernah ya. Cipondo juga, terus terakhir di barat, di Priuk dan di Cibodas. Jadi sudah hampir seluruh wilayah Kota Tangerang sih Pak Haji jadi kepala wilayahnya nih. Ya. Pernah ditugaskan di 6 kecamatan. Di 6 kecamatan. Plus yang Batu Ceper waktu. Termasuk PT ya. Ini Pak Haji, punten ini di momentum pilkada ini, setiap pilkada kayak di survei-survei dan di perbincangan warung-warung kopi selalu muncul nama Pak Haji Mariono dalam setiap ajang pilkada. Apa rasanya Pak Haji selalu dikait-kaitan dengan pilkada ini? Kalau rasanya ya saya biasa aja, karena dimanapun saya ditempatkan atau ditugaskan dalam bekerja sebagai birokrat di Kota Tangerang, ya saya menjalaninya dengan ikhlas. Jadi apapun insya Allah akan berniat ibadah. Seperti itu. Ya, jadi memang itu mungkin salah satunya kenapa Pak Haji selalu dikaitkan, karena sudah berkeliling di wilayah yang ada di Kota Tangerang mungkin Pak Haji ya. Ya, kalau kita melihat dari penugasan yang diberikan dari pimpinan Pak Wali Kota pada saat itu,
Saya juga pernah di 3 dinas. 3 dinas? Ya, dinas Perkim selama 2 tahun, kemudian Dispora juga selama 6 bulan, dan terakhir di Dinas Lingkungan Hidup selama 8 bulan. Dan terakhir sekarang di BPBD. Ya. Jadi sudah 3 dinas dan 6 kecamatan ditugaskan Pak Haji. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan pilkada, saya kira wajar karena Pak Haji sudah memimpin banyak wilayah juga ini. Keluarga sudah ada izin sebelumnya mungkin Pak Haji? Ya, dari semua yang kami lakukan, khususnya di internal kami, baik dengan keluarga dan khususnya dengan saudara-saudara yang lainnya, saya sudah sampaikan kepada mereka artinya permohonan izin dan doa restu kaitan dengan proses pilkada ke depan. Kalaupun Allah berkehendak, semuanya berdasarkan perjalanan yang sudah saya lakukan mungkin. Jadi keluarga sudah merestui dan mendukung, mendoakan juga untuk langkah saya berikutnya. Ya sudah atas izin keluarga Pak Haji. Sudah ada. Nah, kalau hari ini kayaknya udah fix banget nih Pak Haji di pilkada besok ini, karena sudah dibuktikan dengan pengambilan formulir di salah satu partai politik Pak Haji ya. Jadi memang sudah disepakati keluarga ya. Nah, terus Pak Haji, ini kan kapasitas dan sekarang Pak Haji sebagai ASN ya, mau nggak mau berarti harus mundur atau gimana Pak Haji? Pensiun dini kah? Kalau dari proses pilkadanya, kaitan kami yang berstatus aparatur sipil negara, itu sudah diinstruksikan untuk mengundurkan diri pada saat pendaftaran. Tanggal 27 Agustus. Ya, jadi sebelum itu kami, khusus saya gitu ya, akan mengikuti proses tersebut. Insya Allah proses tersebut juga bisa dimudahkan dan sudah dipikirkan secara matang-matang, baik secara pribadi, kekeluargaan maupun musyawarah dengan saudara-saudara yang lain. Dan terus komunikasi partai gimana Pak Haji? Apa tetap hanya di satu partai kah atau terus masih menjalin komunikasi dengan berbagai partai yang lainnya? Kalau untuk komunikasi dengan partai, saya terus terang saja tidak begitu masif ya, karena saya sadar diri bahwa status saya saat ini kan sebagai ASN yang ada keterbatasan melakukan langkah-langkah politik. Tapi untuk kaitan dengan pendaftaran ya, di situ disebutkan dari latar belakang apapun, baik profesi pengusaha, birokrasi maupun politik, diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi kalau untuk pendaftaran saya sudah mengambil salah satu partai, namun untuk komunikasi partai ke lainnya, ya saya masih menahan diri. Pak Haji sudah bisa ya mengajukan pensiun? Alhamdulillah saya sudah lebih dari 25 tahun kalau berkinerja di ASN Kota Tangerang. Sejak tahun 97. Ya. Sampai sekarang udah 25 tahun Pak ya. Jadi bisa mengajukan pensiun dini. Prosesnya mungkin sedang dilakukan Pak Haji ya? Insya Allah kita sudah bertanya sih sebenarnya, tapi melakukan belum. Cuma kita sudah tanya, insya Allah kalau sudah memang waktunya kita harus tindak lanjuti, akan kita proses dan kita tindak lanjuti. Nah ini untuk dipertegas Pak Haji, besok nih wali kota apa wakil wali kota Pak Haji? Saya tidak memikirkan itunya ya, T1, T2, yang penting saya ke sebagian dari apa yang saya pikirkan, juga dari keluarga yang memberikan masukan, jalan saja. Masalah nanti T1, T2 kita belum tahu, tapi niat itu sudah ada. Yang penting maju dulu di pilkada Pak Haji ya. Nanti persoalan T1, T2 nanti menyerahkan sepenuhnya kepada koalisi partai kan Pak Haji ya. Nah terus Pak Haji nih, kalau misalkan nanti proses koalisi sedang berjalan, kalau misalkan berandai-andai atau ngarepin nih Pak Haji, figur yang cocok sama Pak Haji itu yang seperti apa sih Pak Haji? Ya paling tidak figur yang sudah berpengalaman, yang sudah memberikan kontribusinya juga terhadap masyarakat Kota Tangerang, dan secara elektabilitas maupun yang lainnya juga sudah diakui di masyarakat Kota Tangerang. Banyak pertimbangannya. Banyak pertimbangan. Karena kalau kita berpikiran hanya satu sisi saja, mungkin ya saya akan juga terjebak. Tapi kan kita tidak mau terjebak seperti itu. Pengalaman-pengalaman sebelumnya kan menjadikan pengalaman buat saya. Sebelumnya juga didorong-dorong Pak Haji ya. Tapi banyak pertimbangan. Insya Allah
apa yang sudah baik di Kota Tangerang bisa kita tindak lanjuti. Dilanjutkan aja ya. Apa yang sudah baik diteruskan. Tapi motivasi dari keluarga sendiri gimana Pak Haji? Kayaknya emang harus di pilkada kali ini, apa yang mendorong Pak Haji untuk? Yang mendorong adalah kesempatan dan peluang. Kesempatan ya? Kesempatan. Momentumnya ya? Momentumnya. Karena saya pikir, ya Allah sudah memberikan gambaran-gambaran peluang itu kepada saya. Ya kalaupun saya ambil di 5 tahun ke depan, belum tentu itu bisa muncul lagi. Dan saya sudah pikirkan juga, baik untuk sendiri maupun untuk kepada keluarga. Ya, sudah matang banget Pak Haji ya. Tapi kalau misalnya pensiun harusnya kapan? Berapa tahun lagi Pak Haji kalau sampai pensiun? Kalau dari umur saya sekarang 10 tahun lagi. 10 tahun mau? Masih lama pensiunnya nih 10 tahun. Jadi merelakan 10 tahun untuk besok Pak Haji ya di pilkada. Dan itu sudah matang ternyata pertimbangannya. Tapi sudah membentuk tim Pak Haji atau keluarga-keluarga saja saat ini? Sampai dengan saat ini saya belum bentuk tim. Ya kebetulan juga ya kita temukan dan kita bertemu dengan saya saat ini sebagian besar adalah rekan-rekan dan keluarga yang hadir. Jadi kalau banyak baliho, billboard di jalan itu inisiatif dari masyarakat Pak Haji ya? Ya, masih seperti itu. Masih seperti itu. Nah Pak Haji, kalau misalkan nih, fokus nanti Pak Haji menjadi kontestan politik di pilkada besok dan tuh terpilih insya Allah, misalkan Allah berkehendak masyarakat juga milih Pak Haji, apa sih yang harus dibenahi dari kota ini, nanti Pak Haji fokusnya di mana gitu? Saya akan fokus di kaitan dengan bagaimana mengkolaborasikan antara OPD 1 dengan OPD lainnya, sehingga kerja tim ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Ya. Mengimplementasikan RPJMD-nya Pak Haji, supaya sinergi nih antar OPD. Iya. Targetnya juga bisa tercapai Pak Insya Haji. Allah. Ya. Tapi nggak masalah Pak Haji ya, T1, T2 sekali lagi nggak ada masalah ya? Nggak masalah apa. Nggak masalah. Yang penting ikut kontestan di pilkada ini. Kenapa harus Haji Mariono sih Pak Haji buat masyarakat? Pada dasarnya saya hanya melanjutkan apa yang sudah saya alami selama saya bekerja di birokrat, maksud Pemda Kota Tangerang, dan mengabdikan juga kepada masyarakat Kota Tangerang. Jadi besok idealnya harus birokrat atau nggak ada masalah Pak Haji? Nggak ada masalah siapapun menurut saya. Yang penting tetap bisa sejalan Pak Haji ya. Yang pasti fix ini Pak Haji ini besok maju dan sudah disepakati oleh keluarga fix ini. T1, T2 tadi nggak ada masalah, mau birokrat sama birokrat ya, mau birokrat sama politisi. Pak Haji apa sih yang greget nih? Kayaknya harus ada ini nih di Kota Tangerang. Apa Pak Haji yang bikin Pak Haji greget di kota ini? Yang bikin greget adalah bagaimana menciptakan Kota Tangerang menjadi kota yang lebih berinvestasi dari segi kunjungan. Karena itu juga merupakan bagian dari yang sudah ditanamkan di pemerintahan sebelumnya. Dan itu yang perlu kita gali, sehingga PAD kaitan dengan kunjungan orang lain ke Kota Tangerang ini menjadi investasi yang baik untuk investasi atau peningkatan PAD di Kota Tangerang. Terus kemudian juga kaitan dengan program-program di pembangunan infrastruktur ini harus diperhatikan, karena bagaimanapun jangan sampai program tersebut menjadi berulang dan kita harus mencari mana yang lebih skala prioritas. Terus kemudian lagi di hal kaitan dengan penanganan sampah, terus kemudian lingkungan, dan juga kita harus melihat lagi apa sih yang diinginkan oleh masyarakat secara sosial di wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi bottom up ya Pak Haji ya, usulan-usulan dari masyarakat. Jadi bukan kehendak dari kepala daerah, tapi memang dari silakan diusulkan lewat musrenbang mungkin ya. Ya walaupun hal itu sebenarnya sudah terjadi. Kita hanya memoles, memperbaiki dan menindaklanjuti. Itu kaitan dengan event, kita memanfaatkan budaya-budaya lokal untuk dimunculkan di tiap event maupun event yang sifatnya festival, bahkan event-event yang sifatnya nasional, sehingga siapapun yang mengadakan acara di Kota Tangerang, kita akan memunculkan budaya-budaya lokal yang kita miliki. Penanganan banjir di Kota Tangerang menurut saya sudah sangat naik signifikan, hanya saja nanti kita memperhatikan ruang terbuka hijau yang perlu kita
sisipkan di masing-masing wilayah agar fungsi resapan air yang ada di sekitar pemukiman tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan fungsi resapan air itu di ruang terbuka hijau ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat apabila tidak terjadi hujan. Contoh bisa seperti alun-alun, bisa seperti taman bermain dan lain-lain. Ada ruang terbuka hijau, hijau. Dan menjadi community center ya. Bisa futsal, bola, dan sebagainya. Untuk mitigasi bencana, kebetulan saya di BPBD, kami sudah memiliki RPB, rencana pembangunan bencana, rencana pembentukan mitigasi bencana. Nah, ini kita sudah buat di tahun 2023 kemarin, dan itu sudah selesai. Jadi apapun yang nanti kita kolaborasikan dengan OPD terkait dan pusat, ini sudah menjadi bagian tindak lanjut. Misalkan kami koordinasi dengan PUPR, di mana titik-titik yang menjadi bencana di Kota Tangerang, banjir dan kebakaran sudah kami miliki titik-titik itu. Tinggal bagaimana penanganan antara infrastruktur dengan kondisi di BPBD pada saat evakuasi kejadian. Jadi kalau untuk mitigasi sudah disiapkan lah Pak J, mappingnya, petanya, mappingnya sudah disiapkan sebelumnya. Dan optimis Pak J besok titik banjir akan terus berkurang. Harapan saya demikian, optimis. Nah Pak J selama jadi camat nih, mungkin terkait dengan pelayanan, terkait tadi respon-respon bencana, apa yang Pak Haji dapatkan selama jadi camat di 6 kecamatan itu? Banyak hal yang kita dapatkan, khususnya saya gitu ya, kaitan kebutuhan masyarakat secara infrastruktur maupun secara pelayanan publik, di mana Pak Arif dan Pak Sarun juga sebenarnya sudah menciptakan Tangerang Lab Sustainable City. Ini menjadi bagian dari tindak lanjut yang harus diberdayakan kembali, karena komponen Sustainable City diantaranya juga kan adanya kesiapsiagaan dari pemadam kebakaran. Itu salah satu di selain transportasi dan juga pelayanan air bersih yang ada di Kota Tangerang. Selain itu apa Pak Haji, pelayanan kayak aplikasi saja kah? Kaitan aplikasi yang sudah diciptakan sekarang juga ini memberikan manfaat, tapi kalau misalkan ke depannya harus ada yang lebih dibermanfaatkan, kita akan evaluasi dan kita akan munculkan kembali mana yang sekiranya lebih dipentingkan di publik. Pelayanan dasar semestinya memang dilaksanakan, sekarang pun sudah dilaksanakan, hanya bagaimana kita mau melibatkan diri ke dalam fungsi kita, yaitu pelayanan publik. Pada saat kita sudah melibatkan diri kita ke dalam fungsi pelayanan publik tersebut, saya kira dimanapun kita ditempatkan ya itu akan terjadi. Kaitan bedah rumah, kalau misalkan capaian targetnya 1 kelurahan hanya 5 dalam kurun waktu 5 tahun, ya kita akan selesaikan di 5 itu. Tapi kalau ternyata 1 kelurahan ada 10, ada 20, ya kita akan lihat lagi. Berarti ditingkatkan ya, targetnya. Akan lihat lagi apa sih yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya. Karena APBD kita sudah cukup lagi ya. Insya Allah. Sudah cukup. Tinggal kolaborasi tadi. Memanfaatkan CSR dengan mitra-mitra kerja. Pada dasarnya pemerintah daerah itu kan kaitan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Undang-undang, peraturan daerah, peraturan perundangan dan lainnya juga mengikat dan sudah pasti akan berhubungan satu sama lain. Nggak mungkin kita menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ya kita laksanakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Tangerang. Kalau saya kenal Pak Haji Mariono ini orangnya disiplin. Kalau ada begitu bencana, orang paling pertama selalu datang di lokasi titik bencana itu. Ya, sudah bagian tugas. Sudah bagian tugas aja dah. Terus yang kedua, banyak masyarakat kalau udah Pak Haji jadi camat di wilayahnya, kayaknya kalau gitu dipindahin, susah move on Pak Haji nih, kebanyakan nih. Termasuk ibu-ibu nih. Kenapa sih Pak Haji kayak di camat, saat jadi camat tuh sangat, memasyarakat. Dan saya lihat Pak Haji suka nongkrong-nongkrong sama anak muda segala macam. Ini kebiasaan lagi atau memang untuk melayani masyarakat Pak Haji? Menurut saya itu bagian dari pelayanan masyarakat. Terlepas nanti effortnya apa, penilaiannya apa, ya itu yang saya lakukan gitu. Dan saya juga nggak perlu butuh penilaian. Karena bagi saya pelayanan masyarakat adalah
pekerjaan kita. Abdi negara itu kan bagian dari pelayan masyarakat. Disitulah fungsi saya. Jadi bukan berarti saya mau mencari apa-apa, tidak. Karena itu bagian dari pelayan masyarakat. Dengan ibu-ibu PKK dekat, dengan Karang Taruna Pak Haji dekat, ya, dengan ormas-ormas, OKP di wilayah dekat, gitu. Apa Pak Haji ini tips-tipsnya? Bagi saya mereka adalah sama dengan saya, dan saya menjadi bagian dari mereka. Kalau tidak ada mereka, juga saya tidak bisa apa-apa. Begitu juga saya, karena saya masuk ke dalam mereka, ya artinya saya tahu apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka untuk bisa dikolaborasikan dengan kami di tingkat kecamatan. Jadi kalau Pak Haji suka nongkrong itu belanja masalah Pak Haji, ya, masukan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat. Yang banyak orang yang selalu nyebut Mariono Hasan, Haji Mariono Hasan. Padahal nama aslinya Haji Mariono aja Pak Haji. Karena Hasan selalu dibawa-bawa, kenapa Pak Haji? Dulu karena kita di zaman SD ya, sekolah sampai SMP sampai kuliah itu, karena nama saya pendek, terus mereka tahu nama orang tua saya, jadi dipanggilnya itu. Jadi hari ini kita dapatkan fix, clear, bahwa Pak Haji Mariono didukung oleh keluarga besarnya dan oleh saudara-saudaranya untuk tetap menjadi Pilkada Kota Tangerang, mengorbankan 10 tahun jabatannya. Pak Haji, ada pesan ini Pak Haji buat masyarakat nanti dalam kontestasi besok Pilkada, harapannya Pak Haji? Untuk pesan kepada masyarakat adalah bagaimana kita bisa saling bahu-membahu mewujudkan masyarakat atau Tangerang yang lebih baik, tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tapi juga merupakan bagian usaha kita semua agar terciptanya kota Tangerang yang sama-sama kita idamkan. Baik, makasih Hatur nuhun atas pembincangannya Pak Haji. Sama-sama. Pada hari ini meluangkan waktu di tengah kesibukan. Saya Kang Aye dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.